Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel kita Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita membahas masalah keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang 2 tombol rezeki yang kita aktifasi ya. Ada tombol rezeki semua makhluk dan tombol rezeki karena usaha. Sekarang kita akan bahas tombol rezeki ketiga yang perlu kita aktifasi adalah tombol rezeki bersyukur. Nah teman-teman, ketika tombol rezeki karena usaha telah diaktifasi, maka tombol berikutnya yang perlu diaktifasi adalah tombol rezeki karena bersyukur. Aktivasi tombol ini penting sebagai pelengkap usaha fisikal tadi itu. Jadi dalam surah Ibrahim ayat 7, Tuhan telah memberikan petunjuk pada kita, memberikan clue pada kita bahwa jika kamu bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmat. Dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Begitu ya, terjemahan dari surah Ibrahim ayat 7. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan kata syukur dan kufur adalah 2 kata yang saling bertolak belakang. Syukur dimulai dari rasa menerima dan merasa baik dan nyaman dengannya, sementara kufur dalam hal ini adalah perasaan tidak terima dan kemudian kita tidak merasa baik, kita tidak merasa baik-baik saja dan nyaman dengannya. Nah, kalimat siksaku amat pedih dalam hal ini adalah konsekuensi logis dari rasa tidak terima itu tadi. Nah, rasa tidak terima ini akan memicu kondisi hati yang kemerungsung, cemas, tidak tenang, marah, dan emosi-emosi negatif lainnya. Yang kalau di dalam tabelnya David Hawkins, di dalam bukunya Power versus Force itu termasuk dalam kategori force. Nah, padahal teman-teman kan juga tahu bahwa ternyata dari hasil penelitian David Hawkins itu rasa-rasa emosi-emosi negatif yang cenderung masuk dalam force tadi itu ternyata itu menyumbat aliran rezeki kita. Jadi belum disiksa Tuhan saja, kalau kita bertahan pada posisi tidak menerima ini, kita tidak menerima, ini akan tersiksa lebih dulu oleh perasaan kita sendiri, oleh perasaan Anda sendiri. Padahal Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi, Tuhan menjelaskan ini dengan gamblang bahwa aku sebagaimana sangka hambaku padaku. Jadi kalau di dalam Anda kemerungsung, maka bisa dipastikan di luar pasti juga kemerungsung. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa rezeki manusia itu fitrahnya diperoleh dengan energi yang levelnya lebih tinggi dan lebih lembut daripada rezekinya binatang yang cara memperolehnya dengan energi yang lebih rendah dan lebih kasar. Itu sebabnya mengapa pada binatang dilengkapi dengan otot yang kuat, dengan taring yang tajam, ataupun spesifikasi yang sifatnya fisikal guna mempermudahnya mencari mangsa. Secara emosi dan ego, binatang juga dilengkapi dengan emosi dan ego diri yang jauh lebih tinggi dibanding manusia. Itulah cara mereka bertahan hidup dan mencari rezekinya. Itulah cara binatang menjemput rezekinya dengan kekuatan fisik dan emosi yang menunjukkan kekuasaannya. Barangkali kalau dalam skala Hawkins ya, binatang ini dominan duduk di level force. Nah, jadi teman-teman, manusia kan tidak seperti binatang. Ia dilengkapi dengan otak dan hati, pikir dan rasa, di mana dengan kelebihan ini meskipun ototnya tidak sekuat binatang, manusia mampu menaklukkan binatang. Dari sisi kerezekian pun, manusia walaupun tidak sekuat binatang bisa memperoleh rezeki lebih banyak. Betul kan ya teman-teman ya? Anda perhatikan, manusia sama binatang bisa memperoleh rezeki lebih banyak yang mana? Oke ya, tahu ya sudah ya. Oke, mengapa begitu? Itu karena energi yang digunakan manusia untuk menarik rezeki lebih kuat dari energi yang dipakai binatang untuk menarik rezeki. Betul sekali. Nah, mungkin bahasa gampangnya begini deh. Rezeki binatang itu didapatkan dengan kekuatan fisikal, sementara rezeki manusia itu didapatkan dengan energi rasa. Semakin tinggi level energinya dan semakin lembut energinya, maka rezeki makin mudah tertarik padanya. Sebaliknya, ketika semakin rendah energinya dan semakin kasar energinya, justru rezeki semakin sulit tertarik padanya. Itu kuncinya.
Jadi kalau Anda sering nonton film gangster ya, film-film mafia, dia mafia Itali, mafia di Cina ya. Anda kan sering nonton film itu misalnya, Anda akan lihat bagaimana mereka mendapatkan rezekinya. Ya, mereka menggunakan cara-cara binatang, saling membunuh, menyingkirkan, menguasai, tidak sudi berbagi di luar diri dan kelompoknya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mengapa demikian berat mereka memperoleh rezekinya? Ya karena fitrah rezekinya manusia itu tidak didapatkan dengan cara-cara binatang tersebut. Jadi sang rezeki itu kebingungan memposisikan dirinya terhadap manusia-manusia model ini. Lalu sang rezeki menggunakan algoritma aku sebagaimana sangka hambaku itu tadi. Mereka merubah dari yang awalnya rezeki untuk manusia, lalu merubah dirinya menjadi rezeki untuk binatang. Dan harus didapatkan dengan cara-cara binatang, betul sekali. Nah, itu sebabnya hemat saya mengapa Tuhan memberi kita petunjuk agar kalau mau bertambah rezeki maka disarankan mengakses rasa syukur itu tadi. Syukur itu dimulai dari rasa menerima dan merasa baik serta nyaman dengannya. Nah, dalam tataran ini maka memilih bidang kontribusi kita di tombol rezeki karena usaha yang kita bahas kemarin itu menjadi penting. Anda akan lebih mudah menerima dan bersyukur jika bidang kontribusi yang Anda pilih adalah bidang yang Anda sukai. Ketika Anda sudah do what you love what you do, seberat apapun dan seberapapun hasilnya, Anda akan lebih mudah menerima dan bersyukur. Inilah yang sering disebut sebagai passion. Nah, dengan demikian, spektrum syukur ini meliputi rasa penerimaan, menerima apapun hasilnya setelah usaha melalui bidang kontribusi kita, melalui bidang kontribusi Anda, melalui bidang kontribusi saya. Menerima hasil yang diterima orang lain itu juga penting. Jadi kita tidak gampang iri dengki. Menerima segala keadaan di dalam dan di luar diri kita. Menerima bahwa semua hal telah terjadi dengan kudrat dan irodatnya, telah terjadi dengan izin Tuhan, dan semua telah baik adanya. Dengan penerimaan ini jiwa Anda akan lebih tenang. Dan itulah sebabnya esensi syukur hemat saya adalah menerima dan berterima kasih atas semua limpahan rahmat darinya. Jika kamu bersyukur, pasti akan kutambahkan nikmatku padamu. Begitu ya, bunyi surah Ibrahim ayat 7 tadi itu. Jadi kita diberi kemampuan untuk bersyukur itu pun adalah nikmat, teman-teman. Kita langsung bisa merasakan kalau kita mensyukuri itu bahwa ada perasaan tentram, ada perasaan damai di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita pada saat kita bisa meneramakan, kita bisa merasa bersyukur itu. Sementara kalau kita tidak mensyukuri, ada perasaan dongkol, perasaan tidak nyaman, itu menyiksa sebenarnya, membuat kita tidak nyaman. Nah, jadi setelah kita bisa menikmati nikmat syukur itu, nikmat untuk bisa bersyukur tadi, itu limpahan rezeki lainnya yang menyusul kemudian setelah kita bersyukur itu adalah bonus saja atas kemampuan kita mensyukuri nikmatnya tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur agar tombol rezeki karena bersyukur ini teraktivasi. Amin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, barangkali pembahasan kita tentang tombol rezeki yang ketiga, tombol rezeki bersyukur ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas tombol rezeki berikutnya yang perlu kita aktivasi. Sampai ketemu nanti di materi berikutnya. Semoga rezeki Anda baik, hari Anda baik, dan masa depan Anda jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.